السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu kembali. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kematian adalah salah satu rahasia ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu tidak pandang bulu. Apabila sudah tiba saatnya, malaikat pencabut nyawa akan segera menunaikan tugasnya. Tapi terkadang kita tenggelam dalam berbagai macam kesenangan dunia, sementara kita lalai mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Tidakkah kita sadari, seandainya kita melihat apa isi neraka, saat ini juga pasti kita akan menangis dan terus menangis. Adakah orang yang tidak takut dengan siksa neraka? Sebuah tempat yang penuh dengan siksaan, sebuah negeri yang penuh dengan kengerian dan jeritan manusia-manusia durhaka. Neraka sudah jelas ada di hadapan kita. Lantas dengan apa kita akan membentengi diri darinya? Apakah hanya dengan menumpuk-numpuk kesalahan dan dosa yang dilakukan hari demi hari sehingga membuat hati semakin menjadi hitam legam? Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kematian merupakan proses manusia untuk menuju ke alam akhirat. Imam Al-Qurtubi berkata dalam At-Tazkirah, kematian ialah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisah antara keduanya, berganti kondisi, dan berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tujuan tersebut. Maka jika akhir kesempatan manusia untuk beramal adalah kematian, mengapa orang-orang yang cerdas tidak mempersiapkan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya,
wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ia bertanya lagi, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabarani dan Al-Haytsami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah menjelaskan tentang hadis di atas. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan hati dan lisannya, kemudian memperbanyak hal tersebut, karena mengingat kematian dapat menghalangi dari berbuat maksiat dan mendorong untuk berbuat ketaatan. Mengingat kematian juga akan melapangkan hati yang sempit menjadi lapang. Oleh karena itu dianjurkan untuk senantiasa terus menerus mengingat kematian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Orang yang semasa hidupnya hanya sedikit mengingat kematian, tentu semasa hidupnya akan dihabiskan hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Mereka akan jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan kemaksiatan. Mereka lupa bahwa suatu saat kematian akan menghampiri dirinya. Mereka lupa untuk beramal sebagai bekal di akhirat kelak. Lalu timbullah penyesalan dalam diri mereka, dan penyesalan orang-orang ini Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah peringatan kepada mereka terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Rabb kami, beri kerangkukanlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mematuhi seruan Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah salah satu ayat penyesalan orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah mengingat kematian. Di samping masih banyak lainnya tentang penyesalan orang-orang yang sudah mati. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah.
Semoga dengan paparan khutbah Jumat ini akan semakin memacu kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya memperbanyak mengingat kematian sehingga termotivasi untuk selalu beramal selama kita hidup di dunia. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Di akhir khutbah ini marilah kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.